Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, melanjutkan video-video doktrin-doktrin, dongeng halu dan klaim-klaim Habib yang sempat terjeda. Karena ramainya dan pentingnya informasi yang perlu diketahui umat, yaitu seminar ilmiah di UIN dan diskusi nasab di Kesultanan Banten. Bagi yang belum menonton videonya, bisa langsung cek di channel ini. Masalah nasab Ba'alawi yang ditrigger oleh tesis Kiai Imaduddin Utsman, saat ini sudah bukan lagi menjadi masalah Kiai Imaduddin dan Habib-Habib Ba'alawi atau lembaga yang menaungi mereka, yaitu Robitoh Alawiyah. Tetapi sudah menjadi permasalahan umat Islam, utamanya umat Islam di Nusantara. Kalau kita menyimak di medsos, tiap hari ada saja masalah yang muncul yang melibatkan Habib Ba'alawi, mulai klaim-klaim mereka terhadap sejarah Nusantara, klaim makam-makam palsu, doktrin, persekusi, dan lain-lain. Dari situ membuka mata kita bahwa sesungguhnya masalah Habib-Habib Ba'alawi ini bukan hanya masalah nasab mereka yang tak terkonfirmasi, tetapi ternyata sudah sangat kompleks. Memang yang menjadi pokok dari semua masalah itu adalah klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah, karena klaim sebagai cucu Rasulullah yang harus dicintai, dimuliakan, dan diikuti inilah yang menjadi sebab semuanya. Kita juga harus fair dengan tidak menafikan ada Habib yang tak melakukan penyimpangan. Itu juga harus kita akui. Tetapi sayangnya Habib-Habib ini kebanyakan diam melihat banyaknya Habib yang melakukan penyimpangan. Yang seharusnya mereka ingatkan, atau paling tidak mereka sampaikan kepada umat agar tak taklid buta terhadap ajaran-ajaran yang tak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena klaim sebagai cucu Nabi ini menjadi pokok semua permasalahan yang terjadi, sudah sangat tepat yang dilakukan Kiai Imaduddin dengan tesisnya yang mempertanyakan keasliannya. Dan terbukti, sudah berbulan-bulan sejak Kiai Imaduddin mempublikasikan tesis ilmiahnya, sampai detik ini belum ada yang mampu membantahnya. Dengan literatur kitab-kitab nasab yang sejaman dengan masa hidupnya Datuk Klan Ba'alawi Ubaidillah yang katanya merupakan anak Ahmad bin Isa. Apalagi pihak Ba'alawi, dalam hal ini Robitoh Alawiyah, tak berani untuk melakukan tes DNA seperti yang banyak disuarakan umat, untuk membuktikan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah. Melanjutkan video doktrin-doktrin Habib kali ini, kita akan menyimak ceramah seorang Habib. Mari kita simak bersama. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW, karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasannya siapa orang yang cinta kepada keluarganya Nabi SAW akan mendapatkan manfaat di 7 tempat. Ketika sekarat, ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ketika di mizan timbangan, ketika ketika di sirat. Pada saat itu Ahlul Bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah, sangat berperan penting untuk nolong kita di tempat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi gak sembarangan. Yang bisa cinta keluarga Nabi itu gak sembarangan. Mereka keluarga Nabi Allah ciptakan khusus bonus untuk umat Muhammad. Nabi sudah nggak ada, Allah berikan di situ daripada keluarga Nabi nanti yang akan bisa menolong. Paham ya? Nah, makanya cinta kepada keluarga Nabi itu sangat berat, nggak bisa dengan ucapan. Sampai dikatakan pernah Imam Ja'far Shadiq, ada orang datang, hai Imam, innakum ahlul bait taz'umuna bi anna man ahabbakum dakhala al jannah
Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal, uang meler-meler? Dijawab, bagaimana orang meler bisa masuk surga cuman gara-gara cinta kepada kamu? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, yudayyiqullahu alaihi fid dunya hatta yatatahharu yadkhulul jannah. Orang kalau meler cinta kepada kami, ada sedikit dia di dunia Allah sempitkan rezekinya, dan Allah nyempitkan rezekinya hidup di dunia ini tujuannya apa? Supaya dia itu siksaan karena kejelekannya dia dan nanti akan masuk surga. Enggak, ada yang dia ini nakal, kaya, nah miskin, kaya dia, tapi cinta kamu, bagaimana bisa masuk surga? Kata Imam Ja'far Shadiq, ya nanti terkadang ada di antara yang mereka ketika sakaratul maut, ketika sakaratul maut dia akan dipersulit sedikit. Ketahuilah, dipersulitnya dia sakaratul maut itu sebagai pelebur dosa yang pernah dia lakukan. Sebagian orang soleh itu ketika sakaratul maut mereka nggak mau diringankan sakaratul mautnya. Kenapa? Ini terakhir aku mendapatkan pahala dari Allah. Setelah ini nggak bisa lagi aku. Biarkan, nggak apa-apa, aku agak sulit. Seperti itu. Siapa orang yang cinta Ahlul Bait, kata Imam Ja'far Shadiq, kalau memang dia hidupnya nakal, dolim, ketika meninggal sedikit kesusahan ketika dia sakarat, sehingga penebus dosanya dia, kemudian tugas kita Ahlul Bait. Enggak, dia kaya, dolim, matinya gampang. Bagaimana kamu? Kata Imam Ja'far Shadiq, ya mungkin nanti di kuburan ya dicepit lah, dididik lah, di apa no tadi kremes-kremes gitu. Mie kremes itu ya di ngonokno titik. Enggak. Kalau enggak mau ya apa dia? Dia ini zalim, kaya, matinya gampang, di kuburan enggak mau disiksa. Dipepet Imam Ja'far Shadiq. Beliau menjawab apa? Yadkhulul jannah bi syafa'atina wa ragmi anfika ya hadza. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Itulah kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi, insyaallah. Setelah menyimak ceramahnya, kita bisa menyimpulkan apakah yang disampaikan adalah sesuatu yang hak atau hanya upaya untuk mendoktrin umat agar meyakini jika para habib adalah keturunan atau keluarga Rasulullah. Yang diberi privilege khusus oleh Allah, tak tanggung-tanggung mereka diberi hak untuk memberi syafaat kepada umat. Lantas apakah hal-hal semacam ini akan terus dibiarkan tanpa ada yang berusaha mengeremnya? Tidak berbahayakah doktrin semacam ini yang nantinya malah akan menjerumuskan umat? Hal ini patut menjadi keprihatinan kita semua, apalagi sepertinya doktrin semacam ini dibiarkan saja berkembang di tengah umat. Semoga umat Islam semakin cerdas dalam menyikapinya. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.